Udah jam 1 udah capek teriak-teriak, udah saya duduk, saya istighfar, udah baca sholawat, udah baca surat-surat pendek lah. Sampai Yasin yang panjang yang nggak hafal dibaca sekalipun cuma kepalanya doang. Saya ngambil baterai, di senter sama saya kelihatan, kepalanya di bawah, kakinya di atas, gede hitam. Saya itu pingsannya ngelihat buaya, saking gede-gedenya buaya, nyamperin ke getek, kiri kanan lagi, mending kalau cuma satu, di sebelah kiri aja, nengok ke kiri ada, ke kanan ada. Pas saya bangun, benar-benar mujizat Allah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adiwijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, sesuai dengan nama segmennya yaitu Ngopi Horor, berarti pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya tidak akan mendatangkan seorang pendaki, dan namun di samping saya sudah ada Oma Ovi. Waduh, terima kasih banyak Oma. Iya. Udah jauh-jauh, ternyata deket ya, Tangerang juga gitu. Tapi Tangerang Barat ke Tangerang Timur. Oh, itu barat ya Oma ya? Ya termasuknya. Oh alah. Tangerang Barat ke Tangerang Timur, jadi agak lumayan. Perjalanannya hampir 1 jam. 1 jam ya, kita sebutnya BSD ya. Pokoknya dekat BSD sana lah gitu. Nah, sebelumnya gimana Oma kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Salam untuk keluarga di rumah nih Oma. Amin. Nah, makasih. ternyata Oma Ovi ini sudah ngikutin channel saya nih, video-video saya. Kita sempat ngobrol depan ya. Ternyata udah 20 bulan teman-teman semua. Waduh, berarti sekitar 1,5 tahun. Sedangkan lebih. Sedangkan video saya atau channel saya itu 2 tahunan. Berarti kan baru berapa bulan saya bikin, Oma Ovi ini langsung nontonin tuh. Waduh, alhamdulillah. Ini terima kasih banyak loh, Ma. Sama-sama penggemar berat ini. Wah, penggemar berat. Mama pencinta horor gitu. Dan ternyata kita sempat ngobrol depan itu mempunyai apa ya? Usaha ya, Oma ya? Ada. Apa itu usahanya, Oma? Kalau sekarang saya buka warung. Ya, tapi buat anak-anak nongkrong lah. Tapi bukan hal tanda kutip negatif sih. Buat anak-anak kumpul gitu, kalau malam pada bete kumpul di rumah, kalau siang saya yang pegang, terus kalau malam si bontot gitu, gantian gitu. Dan juga catering juga kan ya? Ada, alhamdulillah. Nah, berarti misalkan temen-temen nih mau bikin acara gitu kan, terus pengen cateringnya Oma Ovi nih, nah itu bisa ngubungin kemana itu? Nanti saya kasih nomornya. Nah, oke. Di bawah video pokoknya tuh nomornya Oma Ovi. Misalkan teman-teman semua mau nikah, mau ada acara sunatan atau apapun itu yang membutuhkan makanan yang jumlahnya besar gitu kan, banyak, bisa langsung aja tanya-tanya, konsultasi ke Oma Ovi. Konsultasinya gratis, tapi kalau mau mesen catering bayar. Nah itu. Oke Oma, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini nih, Oma Ovi akan menceritakan pengalamannya kejadian saat di mana tuh? Di jalan, dari pulang kerja. Saya dulu kerja, kejadiannya udah dari zaman jadul, kurang lebih berapa, 40 tahun lebih, 81. Berarti kejadian itu yang mau diceritain nih 1981. Ya. Tuh. Berarti teman-teman lagi proses apa tuh 1981 tuh gitu kan? Belum dicetak. Masih zaman-zamannya mungkin orang tua saya juga tuh 1981 Sepertinya. itu. Jadi kayak podcast sama ibu sendiri nih jadinya nih, umurnya jauh gitu kan. Oh, jadi tahun 1981 ketika pulang kerja. Walah, saya makin penasaran gimana ceritanya Oma Ovi ketika 1981 di jalanan itu. Mungkin masih gelap ya Oma ya? Waktu itu tahun 81 listrik aja belum ada. Listrik aja belum ada. Dari Tangerang itu ke Serpong yang sekarang udah ada Alam Sutra, udah ada BSD, itu masih kebun karet. Masih kebun karet. Kebun belum karet ada itu sepanjang gitu? Ya,
sepanjang itu masih kebun karet. Kalau yang di pinggir sebelah barat dari jalan nih, jalan aspal, sebelah barat ada perkampungan sedikit, nanti kebun, perkampungan sedikit, kebun lagi. Tapi kalau yang sebelah kiri dari Alam Sutra sampai BSD sana sampai Serpong itu kebun karet. Bisa sepandang mata melihat lah kebun karet. Bisa bayangin itu gimana pohon karet. Udah malam-malam lagi. Waduh, sedang juga gitu kan. Iya. Oke, mungkin teman-teman sudah penasaran nih Oma nih. Kita tahan dulu Oma. Ya. Tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Sikat. Kejadian ini tahun 1981. Saya kerja dari lulus SMA lah, tahun 77. Lulus SMA 77? Ya. Tapi bukan SMA, waktu itu SKKA, saya ngambil kejuruan. Kalau sekarang SMK. Ya, mungkin. Dulu yang ada zaman saya, kejuruan kalau perempuan itu SKKA. Kalau cowok itu STM. Kalau dulu. Dan selebihnya ada SMA dan PGA. PGA itu kejuruan untuk ke guru agama. Nah, terus dari lulus itu 77 itu saya udah selesai sekolah. 78 saya udah kerja. Kejadian rutin sih biasa. Rutin biasa, cuma waktu itu kan saya masih kena day shift. Belum kena dapat shift nih. Setelah 3 tahun kerja, ke 4 tahun kerja, saya dapat kena shift kerja. Jadi kalau shift 1 tuh jam 6 masuk, pulangnya jam 2. Yang masuk jam 2 pulang jam 10 malam. Kalau masuk jam 10 malam, pulangnya jam 6 pagi. Itu 3 shift, rolling lah gitu. Tapi nggak monoton, jadi di rolling per 5 hari itu. Shift 1, ntar shift 2, ntar shift 3, terus ke shift 1. Kejadian ini saya kerja shift 2, masuk jam 2, pulang jam 10 malam. Waktu itu kan zaman tahun 81 itu angkot masih jarang, nggak seperti sekarang lah istilahnya non-stop siang malam. Banyak ya? Per 5 menit 10 menit angkot lewat. Kalau dulu nggak, susah lama baru lewat gitu. Terus saya kan di daerah kisaran ke BSD ya, rumah saya. Cuma rumah saya tuh nyebrang kali dari jalan raya Tangerang Serpong yang dulu tuh masih kebun karet itu, dari jalan ke pinggir kali itu kurang lebih 400 meter kurang lebih. Terus harus naik rakit, cuma kita orang kampung ngomongnya getek. Getek dari bambu itu berarti? Bambu yang diikat-ikat, disusun gitu tuh ya itu. Nah terus dari getek itu ke rumah saya itu kurang lebih 200 sampai 250 meter, tapi kalau jalan pintas. Jalan ada yang jalan makam, tapi kalau jalan kampung motor ya kurang lebih 400 meter kan jauh. Nah pulang kerja jam 10, tank dari perusahaan keluar, kan nyari angkot ya, kita berjejer nih karyawan yang namanya ribuan. Kebetulan di perusahaan saya tuh ribuan, perusahaan besar di daerah Cikokol dulu, dan sekarang juga masih aktif produksinya. Ya masih. Nunggu angkot lama, kira-kira jam 11 baru dapat angkot. Jam 11 malam. Karena kan saking, jadi kita arah pulang ke utara, orang jalan ke selatan supaya dapat angkot lebih cepat gitu. Tapi saya enggak dong, nungguin aja angkot lewat. Terus jam 10 keluar, jam 11 baru dapat angkot. Kurang lebih setengah jam naik angkot, turun dari angkot. Itu saya harus jalan ke kali, nyebrang getek itu, nyebrang rakit. Itu kan emang sampai jam 12 malam pun ada yang nyebrangin, pasti ada, nggak mungkin nggak, cuma harus reak, tapi ya pasti ada. Cuma biasanya kalau pulang kerja, saya kadang-kadang tuh suka
ada temen turun, mau cewek ke mau cowok barengan tuh, yang dari perusahaan lain gitu kan suka ada yang sip bareng lah sama saya. Ini nggak ketemu satu orang pun. Pas turun gerimis, cuma memang saya udah persiapan bawa baterai center. Yang dulu mah merek Epredi terkenal banget. Itu pakai dua batu dulu mah Epredi. Berarti yang warna oranye ya, kuning ya? Iya kuning, yang di center gitu. Yang kalau misalkan kalau pengen bulat diputer, pengen agak lebar senternya ya diputer digedein, bisa. Itu zaman dulu begitu. Jadi kalau kerja malam tuh pasti bawa. Kalau kerja sore masuk dari jam 2 pulang jam 10 tuh pasti bawa baterai. Dan kalau kerja malam berangkat dari rumah tuh setengah 9, kadang-kadang jam 8 habis isya udah jalan tuh. Kalau kerja masuk jam 10 gitu, biasanya tuh udah rutinitas lah ya selama kena shift. Kejadian waktu itu pulang kerja, turun dari mobil, angkot nggak ada temen, hujan, udah mulai hujan gerimis, nyantai aja lah, saya pikir nggak apa-apa, kali aja ada temen nanti di belakang nih, siapa tahu dapat kalau jalan pelan-pelan ke arah kali kan. Nah itu sebelum ke arah kali itu kira-kira 100 meter dari situ pun udah ada sentiong. Sentiong tahu, kuburan Cina. Kuburan Cina sebelah kiri sebelah kanan ada kuburan Cina. Kuburan Cina kan gede-gede, nggak kayak kita kan, dia mah bisa semeter lebih tinggi gede, gitu, yang diukir-ukir. Terus itu mah kuburan Cinanya istimewa, yang atasnya pakai rumah, kayak rumah. Di atasnya ada gambar naga 2 begini. Di atas kuda-kudanya itu ada gambar naga. Jadi kan serem kalau malam. Cuma saya orangnya emang rada nggak penakut. Waktu itu, kalau sekarang beda ceritanya. Turun lah, saya lihat kiri kanan tuh nggak ada apa-apa. Turun, pelan aja pelan. Saya pikir nunggu nih di belakang, siapa tahu ada yang turun lagi nih, ntar barengan gitu. Lama-lama nggak, ngelewatin kebun tuh. Ada kebun tirai, ada kebun pohon-pohonan yang gede-gede lah. Ada seperti pohon-pohon mangga, pohon jengkol, pohon kecapit, dilewatin lah kayak gitu. Ada pohon pisang. Sebelah kiri tuh masih ada sawah sedikit ya, masih ada sawah sedikit. Nah itu saya kagetnya apa? Kayak menurut ya memang itu mah halusinasi ya mungkin ya. Ada yang terbang putih, tangannya begini-begini gitu. Udah, karena saking saya nekat disenter sama saya, nggak taunya bukan setan, tapi bebegik sawah. Itu kan ada sawah dilewatin. Iya, masih banyak sawah ya. Iya. Akhirnya saya setan. Saya pikir setan. Emang saking beraninya aturan lari ya. Bukan. Gimana di center? Bebegik sawah kan di orang petani kan gitu. Dikasih baju-baju itu kan. Saya pikir setan terbang gitu. Nggak taunya bebegik sawah. Bodo amat, udah jalan gitu ceritanya. Sampai ke kali. Pas di kali itu ada orang duduk. Kan di kali itu kalau buat nunggu orang mau nyebrang ada saung kecil. Ada balik gitu. Kita suka pada duduk di situ. Ada orang ngerokok ceritanya. Saya kan nggak kelihatan sama saya. Karena gelap gitu. Cuma bawa senter, nggak di senter mukanya, takut nggak sopan. Saya nanya, "Bang, mau nyebrang?" Nggak nyaut. Ya udah. Karena kali di sini saungnya di sana agak jauh lah, kira-kira 10 meteran gitu. Saya ngelewatin dia, turun aja saya ke kali, nungguin, langsung teriak-teriak, bang nyebrang gitu. Toprok gitu. Toprok kencang biar denger kan, kalau toprok lebih kencang dari suara kadang-kadang gitu. Udah ceritanya. Datanglah si rakit nih dari ujung sana ke sini nih, ke arah timur. Kan saya mau ke arah barat, rumah saya kan sebelah barat kali. Si rakit ini kan memanjang begini nih dari barat ke timur. Biasanya yang tukang getek, ya kita manggilnya getek kan ya. Yang tukang getek nih di sini. Jadi narik pakai tambang dari ujung kali barat ke ujung kali timur tuh dipasang tambang gede. Kalau orang kampung bilangnya dadung. Bukan tambang, dadung kalau udah gede gitu. Jadi ditarik tuh. Ini mah bukan si ekornya getek. Orangnya di situ. Jadi kepalanya udah agak ke sana. Udah dilewatin aja sama saya. Si yang narik tambang ini dilewatin aja sama saya. Udah. ditarik gitu. Saya nggak nyadar. Ya namanya biasalah naik getek begitu. Emang udah biasa dari kecil saya tinggal di situ kan, pulang pergi naik getek ke Tangerang, ke kota saya naik getek gitu. Udah saya jongkok ngebetulin tali sepatu. Lihat ke orangnya begitu ceritanya.
Nggak ada yang narik geteknya. Geteknya kan ke bawah arus sama kali. Cuma si kalinya nggak dalam keadaan banjir, keadaan biasa tenang. Jadi keadaan arusnya pelan. Cuma kan saya ngejar ke sono juga takut itu orang siapa. Ngejar dadung itu kan tinggi. Kalau nggak dipegang kan adanya tinggi, nggak bakal kepegang. Udah, saya teriak-teriak, toprok-toprok, tolong gitu. Tolong, teriak-teriak itu lama. Itu gerimis tiba-tiba gede. Dari atas kan udah gerimis, hujan itu tiba-tiba gede. Udah teriak-teriak nggak ada yang dengar. Saya pikir nih udah lewat kira-kira 100 meter. Saya tahu ini udah bukan kampung lagi, udah tinggal kebun warga. Itu di situ ada kebun jambu bol yang udah gede-gede itu, kebun jambu bol gede. Kalau sekarang mah udah jadi komplek lah kalau sekarang. Sebelah kanannya itu pabrik, sebelah kanan kali, sebelah kirinya kan udah perkampungan. Ini udah ngelewatin perkampungan, kebun. Teriak-teriak gitu. Terus udah teriak-teriak capek. Udahlah, saya bilang, aduh, narik nafas capek, teriak-teriak. Mana hujan gede, udah basah nih, basah. Saya lihat senter, udah jam 1. Coba, udah jam 1, udah capek teriak-teriak, udah saya duduk, saya istighfar, udah baca sholawat, udah baca surat-surat pendek lah. Sampai Yasin yang panjang yang nggak hafal dibaca sekalipun cuma kepalanya doang. Ya Yasin, ya Tabarok, ya Ar-Rahman, ya apa dibacalah, apalagi surat-surat pendek ya. Tanpa sadar itu, tanpa sadar. Saya sampai baca, udah saking baca surat pendek udah yang di kepala udah habis nih. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, gitu. Saya sadar, astagfirullahaladzim. Ini mah doa masuk WC, kata saya. Kenapa dalam doa ketakutan, kata saya. Ya ini mah kan doa mau masuk WC, kata saya. Kok dibaca gitu. Udah saya nangis sejadi-jadinya. Itu udah gelap, kiri kanan gelap. Nangis, hujan, udah basah, udah kedinginan. Kalau orang-orang ya kedinginan udah kan bisa orang pingsan. Kalau kedinginan, ini saya nggak bertahan. Sampai dalam hati mah istilahnya saya menjerit benar-benar. Nangis udah capek doa, capek nangis, capek teriak. Tapi ngelihat udah kiri kanan. Saya di atas kali, coba bayangin di atas getek, tengah malam. Udah jam 1. Terus udah gitu udah hujan reda ceritanya. Si getek ini dari tengah kan, yang kalau ke bawah arus kan getek di tengah, bukan ke pinggir. Ini agak miring, mulai nih getek begini mulai dia miring gitu. Agak ke pinggir jalan, agak gitu. Kira-kira beberapa meter ke pinggir lah, kira-kira mungkin ada 5 meter apa 10 meter gitu. Ya di bawah 10 meter lah. Kan ada pohon gede-gede tuh, ada pohon gede-gede. Ada yang posisinya menjuntai ke kali, miring, ada kemiringan ke kali si pohon. Gitu ya, jadi ada kemiringan kali, iya. Jadi nggak berdiri tegak, ada yang miring. Saya liatin begini, udah gitu, apa ini kok ada yang gede turun merosot tuh, merinding saya. Merosot ceritanya. Saya ngambil baterai di senter sama saya kelihatan, kepalanya di bawah, kakinya di atas, gede hitam. Saya merinding. Bayangin si pala di bawah, kakinya di atas, kayak monyet gitu ya? Kayak monyet. Iya, tapi kakinya di atas gitu ya, Oma ya? Kakinya di atas, gede itu, hitam. Duh, kata saya, astagfirullahaladzim, ya Allah, udah saya baca ayat kursi sekuat-kuatnya, kondisi dingin. Udah gitu, udah ceritanya. Saya ingat doa dari bapak saya. Kan bapak saya orang seberang, orang Bugis. Katanya kalau di air mah insya Allah lah, katanya nggak mungkin celaka kalau bukan nasib apes. Cobalah baca doa ini gitu, kata bapak saya. Udah saya ketakutan. Baca doa itu saya ngeliat buaya gede-gede di kali. Buaya gede-gede itu. Badan saya mah kecil kali, itu mah buaya gede nyamperin buaya. Saya kan udah ketakutan, berat aja. Saya pingsan, nggak sadar. Dalam keadaan jongkok, bukan duduk, jongkok gitu di rakit, jongkok di kali, di rakit itu ngeliat buaya gede-gede itu. Saya nyamperin, pingsan saya ngeliatin gini, nih kepala gua apa kaki gua duluan yang dimakan. Udah sadarnya ke situ gitu. Udah ceritanya. Berhenti kan hujan. Saya tuh nggak sadar, entah berapa menit, entah berapa jam, soalnya itu yang terakhir saya baterai nyala itu jam 2. Baterai habis, udah baterainya, udah nggak bisa nyala, udah mati. Baterainya itu udah mati, itu udah jam 2, entah udah di sebelah mana saya nggak tahu. Pokoknya itu dikali kira-kira kurang lebih jam 2,5 jam lah. Saya berharap waktu itu dikali kalau banjir kan enak, cepet dong.
si getek yang saya naikin ini jalan lama-lama kan ke kota Tangerang. Paling ke pintu air 10 di Tangerang kan, mentok udah di situ pasti udah banyak orang kalau ke kota. Ini belum, masih hutan gitu, kiri kanannya masih hutan. Saya itu pingsannya ngelihat buaya, saking gede-gedenya buaya, nyamperin ke getek. Kiri kanan lagi, mending kalau cuma satu. Di sebelah kiri aja, nengok ke kiri ada, ke kanan ada. Entah berapa biji, emang dalam keadaan gelap, nggak kelihatan, tapi ngelihat saya itu ada. Saya pingsan itu sambil jongkok pingsan. Pas saya bangun ceritanya, itu kan udah nggak ada baterai, udah nggak bisa kelihatan. Saya kan waktu itu jam tangan kan sangat diperlukan ya, kita untuk karena karyawan tepat waktu masuk dan waktu pulang gitu. Terus udah, pas saya bangun benar-benar mujizat Allah ada. Itu si getek ada di posisi yang arah mau masuk ke kampung saya. Oh, udah minggir? Udah minggir. Si getek ini yang udah terlewati dari kampung saya entah berapa kilo itu. Saya bangun itu ada, pas saya bangun, astagfirullahaladzim, di mana ini, kata saya gitu kan. Di mana ini? Pas saya bangun ngelihat, wah ini mah kampung gua. Kan kampung saya tuh dari kali kalau mau ke rumah itu ada tangga yang udah dibeton sama warga. Jadi tangga gitu naik. Cuma sebelah kiri kanannya enggak, masih tanah. Itu biasanya kalau mau motor mau pada nyebrang tuh lewat tanah yang enggak pakai tangga gitu, yang langsung turun begini gitu ceritanya. Saya buru-buru ke situ ceritanya. Dari geteknya buru-buru naik ke atas ceritanya. Itu sampai merangkak. Saya naik ke situnya, udah saking lemas, udah menggigil badan kedinginan, baju basah, tas basah, sepatu, udah semuanya serba basah lah udah ceritanya. Naik saya sampai merangkak tuh dari getek mau ke atas. Baru juga dapat 3-4 tangga ceritanya. Ada yang kerosak aja gitu. Kan sebelah kiri ada pohon gede, sebelah kanannya kan ada pohon bambu. Kalau di kampung bilangnya ruyuk bambu. Jadi rumpunan bambu, pohon-pohon bambu yang udah berumpun-rumpun gitu. Jadi sebelah kanan pohon bambu, sebelah kiri tuh ada pohon gede. Itu yang buat ngikat dadung, tambang dari ujung barat ke ujung timur tuh di pohon gede. Udahlah, ada yang kerosak aja. Saya naik, ada yang menjulur, lidahnya panjang. Pingsan lagi saya di situ. Udah saking ketakutan, kedinginan, udah berbagai macam rasa ada di situ. Entah jam berapa itu saya nggak tahu kejadiannya. Udah pas bangun ceritanya, saya bangun lagi. Pas bangun entah jam berapa, saya naik pelan-pelan ngerangkak. Kan ke rumah masih jauh. Saya pikiran mau lewat jalan sini, ini jalannya makam, sebelah kebun warga, sebelah makam. Lewat jalan sini lebih dekat, tapi kan makam. Kondisi saya kan udah lemes secara fisik, saya harusnya lewat jalan sini. Sekalipun itu ada makam, soalnya kalau lewat kampung itu kan jauh. Lebih muter, lebih capek lagi, badan udah nggak jelas nih, rasanya udah kayak nggak punya tulang lah, udah lemes banget. Udah, saya jalan makam ceritanya. Udah ngeberaniin diri lah, udah nyali, udah nggak punya nyali juga, udah ngeberaniin diri saking pengen cepat pulang gitu. Udah mau lewat makam, tiba-tiba si bambu satu dapur itu jatuh ke bawah, bruk gitu, ngalangin jalan. Astagfirullahaladzim, lari lah saya terbirit-birit dalam keadaan lemas, badan goyang lari, jadi muter jalan kampung. Ada rumah orang kampung nih, ada terasnya, saya berhenti dulu, nyender dulu di teras orang gitu. Kan belum ada lampu. Tahun 81 itu belum ada listrik, belum masuk ada, ya? belum. Masih gelap itu, masih pohon-pohon. Rumah di sini, kebun, rumah lagi. Baru kebun, baru rumah lagi. Jaraknya masih begitu, nggak kayak sekarang udah padat sekarang. Kalau dulu mah begitu jaraknya, terus nggak ada lampu. Total nggak ada lampu. Ya ada obor kayak ada apa kayak enggak. Itu kan masih zaman minyak tanah. Waktu itu belum ada listrik, belum. Terus jalan lagi, ada nemu rumah orang yang ada pilarnya. Saya duduk lagi, nyender lagi sebentar, mijitin kaki. Kata saya, jam berapa ini? Ngelihat jam nggak kelihatan, gelap yang namanya hujan. Dari itu pokoknya saya turun dari mobil hujan tuh sampai saya digetek kehujanan gede, sampai saya udah sadar bisa merangkak, masih hujan, masih gerimis, cuma nggak gede. Pas sampai di itu, Oma, naik ke getek itu. Wih, di getek mah hujan gede banget, waktu saya jejeritan, nggak ada yang denger. Kalau hujan kecil mungkin masih kedengeran lah ya. Masih kedengeran. Ini karena hujan gede banget. Terus kan ada halilintar juga gitu. Udah di kampung, di rumah warga. Udah ceritanya.
Pas mau belok ke rumah, ada orang tinggi setinggi-tingginya, tinggi setinggi-tingginya, nggak kelihatan wajahnya, nggak. Orang hitam ngeliatin begini, saya mau pingsan, ya Allah jangan pingsan, ya Allah jangan pingsan, udah dekat rumah gue nih, dalam hati gitu kan, ya Allah jangan gitu. Udah mau ngelewatin kagak berani, mau diem juga gimana, mau mundur salah, maju salah, ini udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya jongkok, udah baca ayat kursi terus ceritanya, baca ayat kursi. Pas saya ngeliat kakinya udah nggak ada. Jalan lagi saya ke rumah, sampai rumah kan, rumah saya kan agak naik gitu ya, ada pakai tangga sampai ke depan pintu rumah itu, pilarnya naik agak tinggi ya. Ceritanya naik ke situ, di depan pintu gedubrak aja, jatuh, saya ngejeledak, nggak ada yang nolongin, saya teriak udah nggak ada suara, udah serak, udah habis waktu di atas getek itu karena teriaknya panjang. Kan rumah saya dekat masjid, pas tahrim bapak saya buka pintu itu kan keluar didorongnya, bukan pintu masuk yang ke dalam kan. Ini pintunya yang didorong keluar, kena badan saya jeduk aja. Iya ya, berarti tuh iya, depan situ ada kan? saya, kena badan saya ceritanya. Astagfirullahaladzim, apa ini? Pas dilihat saya dibawa ke dalam, saya kondisi masih pingsan, nggak tahu. Pas dilihat saya katanya dibawa ke dalam, kata bapak saya diganti baju apa sama ibu saya gitu, ganti baju biar kering, kan itu kondisi basah baju, semalaman saya pakai baju basah. Ya wajar lah pingsan, ya udah kondisi nggak bagus gitu, pulang kerja kan capek. Sampai rumah tuh saya nggak tahu kejadiannya kayak apa. Itu pas udah sadar kira-kira jam 8 ditanyain, kenapa pulang nggak ngetok pintu, udah nggak kuat padahal kondisinya gitu. Makanya semenjak itu kan memang saya dari kecil udah suka ngelihat, udah bisa ngelihat yang tanda kutip ya makhluk gitu, maksudnya udah suka ngelihat makhluk, udah suka main sama makhluk gitu. Jadi kalau hal-hal yang kecil mah saya nggak takut, kecuali yang benar-benar menakutkan gitu, yang berbentuk apa gimana yang menakutkan. Iya, yang serem lah ya. Yang serem lah, itu baru saya takut. Yang kalau cuma sepentas apa gitu enggak. Yang kalau cuma baru ngegantung aja di pohonan, enggak, saya nggak takut. Nggak akan lari kalau ngelihat yang begitu. Kalau orang kan lihat yang lidahnya panjang itu. Ya itu, pokoknya kalau yang begitulah, udah baru. Yang rusak lah ya jatuhnya. Iya, gitu. jatuhnya yang udah yang nyeremin yang baru saya gitu. takut. Tapi kalau yang biasa-biasa mah enggak, biasa aja. Sampai sekarang juga ngelihat kadang-kadang ya, saya masih suka gitu. Karena memang saya dari kecil sampai gede tuh udah suka ngelihat, apapun itu saya ngelihat. Tapi kalau sekarang nggak sesering kayak dulu? Enggak. Karena sekarang kan istilahnya mata sayanya udah ditutup. Oh iya, yes, kita gitu. sempat tadi ngobrol di luar itu ya Oma ya. Kalau dulu mah kan apapun itu jenisnya saya bisa lihat. Kalau sekarang nggak sesering itu. Dari tahun berapa itu Oma? Bisa dari kecil itu? Lah, seingat saya sih ya, seingat saya nih udah sekitar 5-6 tahun udah mulai ada yang memori yang tersimpan ya. Itu udah inget main boneka sama temen gitu, punya gitu, sampai bapak saya bilang, ngapain Neng gitu, lagi main sama siapa gitu. Itu suka dibilangin ada temen gitu. Jadi emang dari kecil kata ibu saya sih, katanya emang saya mah masih dari balita, masih 3-4 tahun tuh udah main, suka berdua, udah ngomong gitu. Sama yang begituan tuh. Gitu. Jadi saya mah sama hal-hal yang sifatnya apa? Kasat mata gitu ya. Itu saya sering lihat yang kelas-kelas receh mah saya mah nggak takut. Oh, yang sering ditemui sama teman-teman tuh biasa tuh ya. Ya biasa katanya cewek, cuma ngeliat yang putih yang apa gitu. Nggak biasa aja gitu. Jadi udah nggak aneh gitu. Kalau yang takut yang udah nyeremin baru takut gitu. Makanya cuma itu cerita yang waktu saya di kali gitu. Nah itu teman-teman semua ya, cerita dari Oma Opi ini ketika hanyut lah ya Oma ya. Iya. Di sungai Cisadane. Tapi di tahun 1981. Jadi saya tadi sempat terhanyut juga Oma, sama cerita Oma nih. Terhanyut dalam suasana tadi. Makanya saya ngebayangin hujan di atas air, naik getek sendirian gitu kan. Serem. Gelap malam itu. Waduh,
Itu udah habis teriak, suara sampai habis. Yang sampai ke rumah itu kan ya? Iya. Itu kan udah mau minta tolong bukain pintu juga udah habis suaranya kan itu. Udah nggak kuat tenaga, nggak ada suara, udah badan udah kayak nggak punya tulang. Karena kan tadi selamanya itu sering teriak minta tolong terus kan? Iya. Mungkin misalkan gerimis atau nggak hujan, suaranya mungkin kedengeran sama orang ini tuh. Kan hujan gede. Tapi kan karena hujan gede, Tengah malam. Nah, tengah orang malam. Udah enak tidur kan? Betul, berarti kan saat tanya itu sekitar tengah malam, sekitar jam berapa tuh ya? Jam 1 jam 2. Jam 1 jam 2 kan? Tengah malam orang sampai enak kira kan tidur. mau subuh tuh, sampai ke rumah itu. Nah, ternyata sekarang ini masih ada nggak rumah geteknya? Masih. Masih. Oh. Tapi jarang orang yang lewat situ. Karena sekarang mah udah ada jalan aspal. Jembatan. Ada jembatan. Jadi udah ada perusahaan Sumarekon. Oh iya. Di situ. Iya. Sebelah barat kan Sumarekon, kalau sebelah kiri kan BSD. Gitu. Jadi kayak pemisah itu ya? Ya, jadi pemisahnya dari kali. Tapi getek masih ada, masih beroperasi tapi nggak banyak itu nggak ya? Banyak. Ya orang-orang yang misalkan anak-anak sekolah yang mau ke arah Tangerang gitu. Kadang-kadang anak yang masih mau jalan-jalan naik getek gitu. Pada naik getek. Kayak masa kelam nih coba gitu. Kirain saya nih Oma cuma di Tanah Abang doang tuh. Tanah Abang kan ada dari getek tuh. Dari kampung ini jadi dia kalau misalkan ada jembatan tapi terlalu jauh muter, banyakan orang lewat getek, terus kayak yang punya getek di belakang sambil narik gitu kan? Iya begitu kan? Iya begitu. Ini yang narik geteknya nggak ada. Nah itu jadi pertanyaan tuh. Yang narik geteknya nggak ada itu. Kan jadi getek dari ujung barat kan ke timur nyamperin saya kan. Itu ada orang yang narik. Saya udah naik kira-kira berapa meter jalan kan saya udah posisi udah agak ke barat ya. Yang nariknya kan di buntutnya di sebelah sini. Di belakang ya? Di belakang. Itu dilewatin dulu mas saya. Emang ada. Tapi ketika ada situ nggak ada. Ketika udah di tengah itu udah nggak. Pas saya dilihat nggak ada kan getek udah nyelonong sendiri ke bawah arus air. Berarti kan misalkan. Apa nggak serem itu? Nah berarti kan bisa jadi pas saat nyebrang itu emang Oma sendirian nih. Iya emang sendiri, nggak ada temen. Karena kan yang mungkin geteknya itu loh. Bisa jadi. Iya kan? Berarti kan dari pertama naik itu sebenarnya Oma udah sendirian gitu kan? Iya udah sendirian. Nggak sama yang. Tapi kenapa itu getek bisa nyamperin dari ujung barat ke ujung timur? Iya. Coba. Terus kenapa di tengah-tengah orang itu hilang? Kalau jatuh kan kedengar, biur jatuh. Iya bener. Itu nggak ada. Makanya itu saya teriak-teriak. Pas setelah teriak-teriak ada kira 10-15 menit lah itu teriak-teriak hujan gede nggak ada yang denger, nggak ada yang nolongin. Orang saya sampai udah saya bilang ya Robbi saya bilang takut ya Allah tolongin sampai begitu sampai udah nangis udah itu air mata mungkin kalau udah nggak air mata air berarti air kalau mata air hujan udah nyatu ya. Ya Allah udah saking takutnya takut banget udah di bawah arus. Udah capek teriak-teriak, udah capek doa, coba udah saking pengen diselamatin nih sama Allah ceritanya. Sampai baca doa masuk WC, gitu kan, saking kebawa paniknya itu kan. Saking panik. Asal yang kita bisa kita ucap gitu kan. Segala aja yang ada di memori yang ada di memori aja gitu. Nah, berarti gitu. saat nyebrang getek itu pertama kali atau sudah berapa kali Omai? Ketika nyebrang itu tengah malam? Ya sering lah. Sering, tapi baru kejadian itu aja yang aneh nih. Iya, kan saya kerja dari 78. Dari 78 sampai 81 jedanya kan 4 tahun. Itu baru ngalamin itu. Dan selebihnya enggak. Dan selama malam itu pernah nggak sendirian naik getek itu? Enggak. Seterusnya saya minta diantar. Minta diantar. Kalau misalkan saya mau pulang malam, saya minta dijemput. Oh, gitu. Atas kejadian getek itu? Iya. Maksudnya takut ke bawah ke bawah lagi sama getek bawa arus. Saya takut banget gitu. Iya. Tapi kalau misalkan ada teman gitu, saya kadang-kadang kalau turun dari kendaraan nongkrong di pinggir jalan, nungguin yang jemput. Kalau enggak teman dari ada yang turun, ikut turun, nanti sama yang ngejemput ketemu udah di jalan mau getek gitu. Iya. Intinya saya harus punya teman semenjak itu. Nggak bisa sendiri kecuali yang ngejemputnya ketiduran, ya saya nongkrong di jalanan. Pernah saya nongkrong sampai pagi. Sampai ada barengan? Sampai pagi. Barengannya nggak ada yang turun. Sampai pagi di pohon waru lagi. Wah, pohon waru. Dicoba. Itu udah gitu saya lagi duduk begini. Kepala saya ada yang ngusap-ngusap begini. Saya nengok, nggak taunya kena kaki yang lagi uncang-uncang begini. Oh, yang
receh lah gitu ya. Itu kepala saya kena yang kaki yang lagi begini. Yang putih itu tuh. Nah, yang putih kata saya. Ih, ngapain lu ganggu gua, orang gua lagi nungguin nungguin teman, kata saya gitu. Sampai pagi. Coba sampai pagi itu nggak ada teman yang turun. Nah, berarti kan emang saat itu kan masih bisa ngeliat Oma itu ya. Dari umur balita ada ya. Dari balita. Nah, masih ingat gak Oma ketika lepas-lepasnya itu ditutup gitu. Sekitar tahun berapa? Hamil tahun 85. Anak saya lahir 86. Pas saya hamil 3 bulan. Baru ditutup ya? Baru ditutup, soalnya capek. Capek, soalnya banyak yang ngikutin. Gak nyaman ya Oma ya? Mau kemana-mana juga kadang-kadang mau makan, ke rumah makan, ngelihat yang begitu. Jijik ngelihatnya, capek ngelihatnya gitu. Nah, berdasarkan yang Oma lihat, banyak kan ketika makan terus ada gituan tuh, biasanya di samping warungnya atau di gerobaknya atau di mana? Enggak, kadang-kadang ngelihat di depan baru mau masuk nih. Ada yang tinggi hitam, ininya panjang, lidahnya, terus matanya merah, ada yang menonjol gitu. Kadang-kadang suka ada yang dekat tempat makannya itu ya. Ada kadang-kadang pernah ngelihat suatu hari itu lagi di obok-obok begini sama tangannya. Sama yang itunya tuh? Ngelihat itu, makanya capek yang ngelihat yang begitu capek. Berarti kayak penglaris ya Oma ya? Penglaris dalam hal gitu ya? Rame nggak ketika kayak gitu? Sampai sekarang ada di Tangerang, di kota Tangerang itu ya, jual bakso. Itu nggak pernah orang kalau nggak ngantri. Pasti ngantri? Iya, jadi orang yang makan ditungguin di belakang. Itu yang pernah saya lihat juga di situ. Itu memang dari tahun jebot itu dia jual bakso sampai sekarang masih. Nah, ini menurut pengalaman Oma, kan biasanya kalau misalkan kita makan di tempat enak, tapi ketika bawa balik tuh nggak enak. Pernah nggak ngerasain kayak gitu Oma? Sering. Tapi kalau soalnya kalau ada yang begitu saya tahu di situ ada yang nunggu, saya kagak beli, nggak jadi makan. Kalau misalkan sama temen, kalau sama temen ya teman aja suruh makan, saya mundur, enggak. Saya bilang, minum aja gitu ya udah ya. Gitu, paling es kelapa gitu. Kalau dulu tahun jebot makan ada es limun Sirko. Es limun? Iya, namanya es limun Sirko. Limun kayak Sirko. apa? Timun? Limun tuh kayak orson bukan sih? Iya kayak orson gitu ya? Tapi botolnya botol setengah. Kalau sekarang iya, cuma terbuat dari botol beling. Botol beling, iya. Itu Sirko mereknya. Iya, saya minumnya itu. Gitu. Baru ingat ya. Yang lain kan makan makanan yang dijual disajiin di situ. Saya enggak. Nah, gitu. Berarti kan setelah ditutup tuh Oma ya, lebih jauh ngerasa nyaman ya berarti ya? Iya, tapi sekarang juga hati-hati. Kalau ngelihat yang pedagang, pembelinya yang abnormal, saya nggak makan. Berarti masih karena saya nggak ngelihat, tapi saya udah curiga, bisa ngerasain. Oh, lebih ngerasain kalau sekarang nih, bukan ngelihat ya? Enggak ngelihat, tapi lebih ngerasain, ada gitu. Nggak jadi? Enggak. Langsung ke cari yang mana gitu ya? Cari, sekalipun pengen makan itu, enggak jadi. Mendingan cari lain deh gitu ya? Iya. Yang sejenis ya, misalkan makanan A. Andaikan makanan A yang sejenis nggak ada, ya cari lain. Yang penting jangan ada indikator gitu-gituan tuh. Gitu. Masalahnya jijik aja, mual duluan gitu. Iya sih, pasti nggak bayangin juga di biasanya kan ada di ileri gitu ya. Iya itu, ngelihat yang begitu, makanya capek ngelihat yang begituan. Jadi kalau ke kota nih, kadang-kadang ya kalau ke kota nih lapar, makan bakso yuk. Ini di Sianu gitu. Enak tau masnya. Yuk, pas saya ngelihat ke situ, nggak taunya orangnya lagi begini. Ini gitu. Bukan orangnya, makhluknya. Terus ininya ngacai gitu, basah. Sampai kemana tuh netesnya tuh mah? Kok kita bahas gituan jadinya ya? Ngacainya di situ, di tempat penyajian. Tapi kan gimana mau nggak enak? Saya bilang, emang yakin lu mau makan di sini? Gitu kata saya kan. Iyalah, ayolah gitu kan. Kalau teman kerja kan bergerombol. Kadang-kadang kalau pulang kerja, main yuk. Kadang-kadang bergerombol 5 orang, 6 orang makan. Tapi teman-teman saya tahu, lama-lama ngerti kalau saya nggak mau makan di tempat itu, mereka enggak lah, katanya gue pengen ini dengan alasan apapun. Oh, alasannya karena udah tahu nih. Udah tahu. Diajak makan kok nggak mau, berarti ada sesuatu, ada something gitu ya. Oh. Tadinya kan teman nanya, kenapa sih lu nggak suka mau? Kalau ini suka ngomong. Iya, lama-lama kan saya buka juga. Kalau saya bisa ini gitu. Cuma istilahnya bisa ngelihat gitu. Waktu itu, tapi sekarang enggak. Sekarang enggak. Tapi cuma di saat-saat tertentu, iya. Ini sekarang malam 1 Suro. Betul. Kita podcast malam 1 Suro loh teman-teman semua. Malam 1 Suro sekarang itu biasanya mata saya nggak pernah lolos.
pasti ada aja yang nyangkut di mata saya yang kelihatan. Oh, tadi langsung iya. Ada gitu kan. Iya. Baru ingat, oh di malam satu suro gitu. Kalau di malam satu suro itu sekalipun ini saya ya masih meyakini ada hal-hal yang sifatnya gaib ya. Kita hidup kan berdampingan gitu. Jadi saya masih meyakini itu. Jadi kalau saya bukan terah dari suku Jawa ya. Saya di luar suku Jawa gitu. Tapi setiap malam Jumat Kliwon, malam Selasa Kliwon, itu saya meyakini karena memang suka ngelihat di malam aja, itu. Di malam itu. Entah di rumah, entah di jalan. Oh, berarti malam tertentu lah ya. Malam tertentu masih ngelihat. Ini kalau malam satu suro tadi aja di jalan ke sini ke arah jalan. Saya masih beberapa kali ngelihat, tapi ya istilahnya kelas-kelas receh lah. Berarti kalau ngeliat ya loh gitu iya, kali ya. Cuma iya kelas-kelas receh. Nah, selama Oma kebuka tuh dari 77 berarti ya. Sampai 85 kan kalau nggak salah tuh. Ditutup, mulai tutup. Bukan dari 77, dari balita, dari tahun 60-an. 60-an, 77 mah masih SMA. 67 pasti udah lulus SMA. SMA gitu kan. Nah, iya. Itu yang paling Oma ngelihat yang paling serem tuh makhluknya kayak gimana? Yang paling gede, bulat. Pokoknya kayak Petruk. Oh, ini. Oh, ini. Iya. Ya. Benar ya. Oh, Semar kalau di Semar. Ini Semar. Kayak Semar. Gede, bulat ya. Terus udah gitu badannya hijau, berlendir, lidahnya panjang ngacai, di hidungnya ngacai, di sininya ngacai, di telinga ngacai hijau ke sini. Astagfirullahaladzim. Itu adanya di tukang bakso. Adanya di tukang bakso. Makanya sekarang saya bukan pencinta bakso. Karena saya mualnya di situ. Saya bukan pecinta bakso. Bakso apapun itu saya kurang. Kalau dulu memang apalagi kalau makan bakso tuh ya senangnya kecap banyak, saus banyak, sambal banyak, cuka banyak. Iya, sampai kuahnya habis gitu kan. Biasanya orang baksonya aja habis, sisain kuah, tapi ini sampai kuahnya habis gitu dulu mah. Tapi pas ngelihat yang begitu enggak deh. Kalau sekarang mah maaf. Jangankan beli, dikasih aja saya sulit buat makan. Oh, karena teringat dengan itu. Iya, itu udah yang paling itu yang paling serem. Iya, paling serem. Dan geli mungkin bukan serem, bukan. Paling jijik. Jijik itu lebih parah lagi jijik kalau udah merinding duluan. Iya, betul. Karena dari yang tadi jelasin kayak gendut hitam, hijau ya, berlendir. Itu yang berlendir kan kayak jijik banget gitu. Pokoknya udah susah ngebayangin itu. Kalau ingat ke situ udah, makanya sekarang saya kalau ngelihat bakso, orang makan bakso suka agak merinding. Karena teringat dengan itu. Kejadian itu. Tapi nggak semua tukang bakso juga ya? Enggak, tapi kalau saya beli tetap enggak. Kecuali saya bikin sendiri. Saya beli daging misalkan di pasar. Digiling sendiri, saya di rumah. Campuran saya bisa gitu, bikin sendiri gitu. Itu baru saya mau makan. Tapi kalau beli di orang enggak. Walaupun dikasih dan Oma nggak tahu nih beli di mana nih. Apapun itu kalau dikasih enggak. Enggak karena mau. tadi masih terngiang-ngiang. Iya, kalau bikin sendiri oke. Saya kan catering, karena lihat bikin prosesnya gitu. Sendiri gitu ya, ngolah sendiri. Jangan jauh-jauh. Teman saya punya pabrik bakso, bikinnya pakai begitu, sama, pakai syarat yang begitu, syarat orang yang makhluk yang berlendir. Jadi biar laris banget. Teman saya malah dia buka kartu. Saya kan ngelihat, apain lu pakai begituan? Apaan? Itu. Kalau emang bisa lihat, emang lu baru tahu gue bisa ngelihat begituan, kan gitu. Bilang, iya katanya maaf ya, katanya gue pakai gitu. Ya ampun, istighfar lu. Saya bilang, itu udah hukumnya musyrik. Enggak, ntar gue sadar kok, katanya gitu. Ntar gue juga sadar gitu. Ntar gue sadar nggak bakal pakai lagi gitu, kata dia. Ya terus mau ngomong apa, orang itu teman saya. Pantesan kalau ketemu sama saya ya ngepelin, kan dulu mah nggak suka pakai amplop ya kalau sama teman, ngepelin masukin ke kantong. Iya apa kali gitu, udah biarin buat jajan gitu kan, buat jajan. Itu ngasihnya ya zaman tahun 90-an kan, duit 100.000 kan udah gede banget. Ngelipin 2 lembar 3 lembar 300 zaman dulu. Iya, tahun 90-an mau gede banget. Bukan 90 akhir, udah mau ke tahun 2000. Iya masih gede. Itu ratusannya masih yang lembaran bulat kertas merah itu ya. Gitu. Iya. Yang kayak gitu. Itu masih nyelipin di kantong. Ya dia nggak pakai amplop, langsung nih buat ongkos. Iya apa sih lu gitu. Buat ongkos udah, katanya jangan berisik. Kan saya suka berteman sama teman lain ke rumah dia. Gitu, karena dia tahu, saya tahu dia rahasia dia gitu. Tapi sekarang nggak tahu.
Udah pindah orangnya. Masih pakai begituan apa enggak tuh ya? Nggak tahu, soalnya udah pindah orangnya ke luar kota dan perusahaannya yang sekarang udah digantiin sama adik iparnya. Oh, masih tapi penggilingan masih? Masih, bukan penggilingan, pembuatan pabrik bakso yang suka diisi-isi sekarang ke mall. Oh, kalau sekarang kan di mall-mall suka ada bakso yang udah dipaket-paketin tuh, frozen. Nah itu, dia sekarang masukinnya ke situ. Ke mall-mall. Iya, makanya saya bilang, enggak deh, saya bilang gitu. Makanya jangan nawarin bakso ke saya, jangan suruh beli, dikasih aja belum tentu saya makan. Dimakan, karena tadi berdasarkan pengalaman Oma Opi itu ya, karena melihat makhluk yang memang sangat menjijikan gitu ya. Banget itu. Oke, tadi ceritanya cukup memberikan kita pelajaran semua ya, teman-teman semua, ketika naik getek gitu kan, terus juga ketika keluh kesahnya orang dikasih apa ya, ngelihat seperti itu. Kalau sekarang sih dibilanginnya apa sih? Indigo yang Indigo. Waktu zaman dulu belum ada tuh Indigo tuh. Enggak cuma, ada Indigo. Oh bisa lihat lo ya gitu doang kalau Maya. Tapi kan saya ini suka diam-diam aja. Oh, enggak menceritakan ke teman-temannya. Enggak, soalnya kan bapak saya bilang, jangan suka bilang apa-apa kalau kamu bisa ngelihat. Kenapa? Bikin orang takut. Oke. Jadi kalau ngelihat apa-apa diam, nggak usah banyak ngomong gitu. Oh, mending diem aja, udah dirasain sendiri. Udah, rasain sendiri. Kalau takut lari gitu. Jadi kalau ngelihat yang udah benar-benar serem, lari yuk. Lari gitu. Saya lari ya, teman lari. Tuh, wah ini bisa nih. Paling gitu. Tapi kalau yang gitu-gitu yang kelas receh lah gitu. Ya biasa aja. Biasa aja ya. Biasa aja. Anggapnya ya udah. Apalagi kalau bawa temen, ya udah nggak apa-apa. Kan teman-teman yang lain nggak ngelihat, saya aja ngelihat gitu. Gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak nih, sama-sama. Oma Opi sudah menceritakan pengalaman lawasnya loh teman-teman semua pada masa masih muda nih gitu kan, 1981 ketika pulang kerja di malam hari naik getek tapi geteknya hanyut dan entah kemana yang apa ya namanya, supir atau apa ya namanya? Tahu itu. Begitulah yang ngedayung getek. Bukan pakai dayung. Oh, apa sih? Tarik tambang. Di tambang doang kan? Iya, pakai dadung, tambang gede. Pakai dadung tuh, zaman dulu dadung. Nah. Bukan tambang kalau di saya gitu. Sampai akhirnya dia terbawa arus, terus nggak tahu kemana, sampai akhirnya ketika malam hari itu ada buaya gitu kan, terus ada yang bergelantungan di pohon. Terus ada yang lidahnya panjang, ngelewatin kuburan, barulah sampai ke rumahnya. Walaupun dalam keadaan pingsan, tapi dengan kondisi selamat ya Om. Ya Om ya. Walaupun badan kedinginan, takut yang luar biasa, sampai air mata tuh nyatu sama air hujan gitu kan. Ini benar-benar memberikan kita semua pelajaran nih teman-teman semua. Dan ingat, cerita dari Oma Ovi ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan perjalanan kemana dan kerja di mana, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Oma. Oh iya, sama-sama. Bungkus.